Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ali Saputra E1J016157. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Pengujian Paket Teknologi Budidaya terhadap 4 varietas hibrida cabai merah di Ultisol seri Bendering Kota Bengkulu di bawah bimbingan Insinyur Marakarti Handajaningsi MSc sebagai pembimbing utama dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Catur Herizon MSc sebagai pembimbing pendamping. Tidak lupa saya ucapkan kepada Dr. Insinyur Rustikawati MSI sebagai penelak A1 dan Bapak Insinyur Bambang Gonggo Mucitro MS sebagai penelak A2. Langsung saja, cabai merah merupakan salah satu jenis sayuran yang penting di Indonesia, baik sebagai komoditas yang dikonsumsi di dalam negeri maupun sebagai komoditas ekspor. Sebagai sayuran, selain memiliki nilai gizi yang cukup tinggi, cabai merah juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Pemanfaatan sebagai bumbu masak ataupun sebagai bahan baku berbagai industri makanan, minuman, dan obat-obatan membuat cabai merah menarik untuk dikembangkan ataupun diusahakan. Sumarni et al. 2025. Cabai merah menjadi salah satu bahan pokok yang sering digunakan dalam berbagai jenis usaha di Indonesia, dari usaha kecil, rumah makan, jasa kesehatan, hotel, dan jasa lainnya. Konsumsi cabai merah mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2017, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta berkembangnya dunia usaha, tahun 2015 konsumsi cabai merah mencapai 2.230.316 ton per tahun. Sedangkan pada tahun 2017, konsumsi cabai merah mengalami peningkatan menjadi 2.280 ton per tahunnya. Produksi cabai merah di Indonesia selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2015 sebesar 1.045.181 ton. Kemudian di tahun 2016 sebesar 1.045.591 ton. Pada tahun 2017 sebesar 1.262 ton. Data tersebut saya ambil dari Badan Statistik 2018. Namun demikian, produksi cabai merah nasional hingga saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Peningkatan produksi cabai merah dapat dilakukan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan varietas tanaman cabai yang berdaya hasil tinggi. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas area budidaya pada lahan marginal yang tersedia cukup luas di Indonesia, salah satunya tanah Ultisol. Tanah Ultisol memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dikembangkan menjadi lahan pengembangan pertanian. Tetapi dalam penggunaan dan pengembangan pertanian pada tanah Ultisol memiliki berbagai kendala seperti rendahnya unsur hara dan sifat kimia tanah Ultisol bereaksi masam dengan pH 4-5. Kandungan Al yang cukup tinggi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sehingga mengalami kekurangan unsur fosfat. Prasetyo 2006 dan Subowo 2012. Belum adanya paket teknik budidaya tanaman cabai merah dan pemanfaatan lahan Ultisol yang tersebar luas di wilayah Indonesia membuat petani tidak tertarik membudidayakan di lahan Ultisol. Pemberian pupuk merupakan salah satu paket budidaya untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dari hasil penelitian Ravan et al. 2019, pemupukan fosfor berpengaruh nyata pada pertumbuhan tanaman. Pelakuan dosis pupuk P berpengaruh pada tinggi tanaman dan jumlah daun. Menurut Mariana 2018, pemberian pupuk tunggal urea, KCl dan TSP mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman cabai hibrida. Pemberian pupuk pada tanaman dapat dilakukan dengan cara ditabur merata di sekitar tanaman. Cara lain pemberian pupuk dapat dilakukan dengan air bersamaan dan diaplikasikan dengan cara dikocok. Hasil penelitian Sulistiawati 2018 menyatakan bahwa teknik pemupukan dengan cara dikocok dapat meningkatkan produksi dan pertumbuhan tanaman cabai merah. Di Bengkulu belum banyak petani yang membudidayakan tanaman cabai merah di tanah Ultisol disebabkan pH yang rendah. Teknik budidaya yang tepat pada tanah Ultisol diharapkan mampu meningkatkan produksi tanaman cabai nasional. Selain dengan teknologi budidaya yang dikembangkan, penggunaan varietas yang memiliki daya hasil tinggi juga perlu dilakukan. Handayani et al. 2016. Adapun tujuan penelitian saya adalah yang pertama, menentukan interaksi antara paket teknologi dengan varietas cabai merah
yang terbaik di Untisol seri Bentiring Kota Bengkulu. Dan yang kedua, menentukan paket teknologi budidaya cabai merah yang terbaik di Untisol seri Bentiring Kota Bengkulu. Dan yang ketiga, menentukan varietas cabai merah yang terbaik di Untisol seri Bentiring Kota Bengkulu. Penelitian ini akan saya lakukan pada bulan April 2020 hingga bulan Agustus 2020, bertempat di Desa Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Adapun bahan yang saya pergunakan, benih cabai merah varietas Unip CHR 17, Unip CHR 23, Maxima, dan varietas Lado. Dan bahan pendukung lainnya seperti mulsa plastik hitam putih, pupuk organik, pupuk kandang ayam, pupuk kandang sapi, dan pupuk anorganik tunggal, urea, SP36, dan KCL. Serta alat-alat yang saya pergunakan seperti APD, cangkul, meteran, timbangan digital, timbangan manual, kamera, jangka sorong, gembor, knapsack spare, dan alat tulis. Adapun rancangan penelitian yang saya pergunakan dalam penelitian saya adalah rancangan acak kelompok lengkap RAKL faktorial dengan split plot yang terdiri dari dua faktor. Faktor yang pertama adalah paket teknologi. Paket teknologi budidaya 1 saya lambangkan dengan T1, paket teknologi budidaya 2 saya lambangkan dengan T2, paket teknologi budidaya 3 saya lambangkan dengan T3, paket teknologi budidaya 4 saya lambangkan dengan T4, sedangkan faktor kedua adalah varietas cabai merah. Adapun varietas yang saya pergunakan, yang pertama varietas Lado sebagai kontrol, varietas CHR 17 saya lambangkan dengan P1, varietas Maxima saya lambangkan dengan P2, dan varietas Unip CHR 23 saya lambangkan dengan P3. Adapun tahapan penelitian saya adalah yang pertama, analisis tanah awal. Analisis tanah awal dilakukan sebelum penelitian untuk mengetahui tingkat kemasaman tanah, kandungan NP dan K tanah, serta kandungan bahan organik tanah. Analisis tanah awal dilakukan di BPTP Provinsi Bengkulu. Kemudian pembibitan. Sebelum dilakukan penyemaian benih, cabai dilakukan perendaman air hangat selama 2 menit untuk mempercepat perkecambahan benih. Kemudian dilakukan penyemaian pada tray hingga benih mencapai umur 35 hari. Selanjutnya adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan dilakukan dengan membersihkan dari vegetasi serta sisa-sisa tanaman. Kemudian tanah digemburkan menggunakan cangkul yang selanjutnya dibuat bedeng-bedengan dengan ukuran 1 meter x 10 meter. Lalu kemudian pemberian pupuk dasar sesuai dengan perlakuan paket teknologi. Lalu dilakukan pemasangan mulsa plastik serta pembuatan lubang tanam dengan sesuai jarak. Selanjutnya adalah penanaman. Penanaman dilakukan setelah bibit berumur 35 hari. Penanaman dilakukan setelah terdapat lubang sesuai dengan jarak tanam sesuai perlakuan masing-masing pada tiap paket teknologi. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan seperti pada umumnya, seperti penyemprotan, penyulaman, pengendalian OPT, serta pemberian ajir dan sebagainya. Penentuan sampel. Selanjutnya adalah penentuan sampel. Penentuan sampel dilakukan secara acak dengan mengambil 10% dari populasi tanaman pada setiap petakan. Tanaman sampel diberi label dengan menggunakan map plastik, diberi keterangan nomor sampel dengan menggunakan spidol. Selanjutnya adalah panen. Kegiatan panen dapat dilakukan ketika tanaman cabai telah memasuki kriteria panen, yang dapat ditandai dengan warna merah pada buah. Cabai telah mencapai setidaknya 50% lebih sampai tanaman tidak berbentuk bunga lagi. Dan tahapan yang terakhir yang saya lakukan adalah analisis tanah akhir. Analisis tanah akhir dilakukan setelah penelitian untuk mengetahui tingkat kemasaman tanah, kandungan NP dan K, serta kandungan bahan organik tanah. Analisis tanah dilakukan di BPTP Provinsi Bengkulu. Selanjutnya adalah variabel pengamatan. Adapun variabel pengamatan yang saya lakukan pada penelitian saya diantaranya tinggi tanaman,
Tinggi tanaman cabai diukur menggunakan meteran dari pangkal batang sampai titik tumbuh tertinggi. Tinggi tanaman diukur 1 minggu setelah tanam, dengan interval 1 minggu sekali sampai dengan panen pertama. Selanjutnya adalah diameter batang. Diameter batang tanaman cabai diukur 5 cm dari permukaan tanah dengan menggunakan jangka sorong. Pengukuran dilakukan pada saat panen terakhir. Selanjutnya jumlah cabang. Jumlah cabang dihitung pada panen terakhir dengan menjumlahkan semua cabang pada tanaman pada saat melakukan panen terakhir. Selanjutnya bobot buah pertanaman. Bobot buah pertanaman dihitung dengan mengambil semua buah pada tanaman sampel dan ditimbang menggunakan timbangan analitik. Perhitungan dilakukan setiap kali panen, yang kemudian ditotalkan semua berapa tiap kali panen. Kemudian bobot buah per petak. Bobot buah per petak dihitung dengan menjumlah bobot tanaman sampel dengan seluruh bobot buah per tanaman pada tiap petakan. Pengukuran dilakukan dengan timbangan digital, dilakukan setiap kali panen, yang kemudian dilakukan penjumlahan total dari semua panen. Dan yang terakhir dalam variabel pengamatan saya adalah luas kanopi. Luas kanopi diukur dengan cara mengukur diameter kanopi yang paling besar, kemudian diameter kanopi yang paling kecil dihitung dengan persamaan elips, diukur pada saat panen pertama dalam satuan cm. Selanjutnya, data hasil pengamatan dianalisis secara statistik menggunakan uji F-taraf 5%. Apabila berbeda nyata, dilanjutkan dengan uji DMRT. Berikut saya tampilkan dana percobaan penelitian saya beserta penjelasan tentang paket teknologi budidaya yang saya lakukan. Demikian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.